Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, terus kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di ruang virtual kali ini. Nah, langsung saja kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai software requirements specification untuk Toraja Excursion. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Audi Batunggadewi, lalu ada Awalia Fitri Nur Ananda, lalu yang ketiga ada Christian Unga, dan yang terakhir saya sendiri, Syafiq Firmansyah Zainal. Untuk materi pertama, pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL, atau bisa juga disebut Software Requirement Specification atau SRS, untuk sistem informasi pariwisata bernama Toraja Excursion. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk menjelaskan mengenai perangkat lunak yang akan dikembangkan baik berupa gambaran umum maupun penjelasan detail. Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak Toraja Excursion, pengelola lokasi wisata yang bergabung dalam sistem, serta user dari perangkat lunak. Dokumen ini akan dijadikan sebagai acuan dan evaluasi pada saat proses pengembangan. Dengan adanya dokumen SRS ini diharapkan pengembang perangkat lunak akan lebih terarah dan fokus serta mencegah terjadinya ambiguitas dalam proses pengembangannya. Lalu poin yang kedua, audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Nah, dokumen ini ditujukan kepada pengembang yang terlibat dalam pembuatan prototipe, Toraja Excursion, manajer proyek, staf pemasaran, dan user, serta pihak lainnya. Poin ketiga, batasan produk. Nah, adapun batasan-batasan dalam website Toraja Excursion adalah ada dua. Yang pertama, website ini belum menampung seluruh tempat wisata yang ada di Tanah Toraja. Lalu yang kedua, oleh-oleh yang tersedia di website ini belum sepenuhnya lengkap dan beragam. Lalu poin keempat yaitu definisi dan istilah. Pada dokumen ini beberapa istilah yang akan ditemukan dan penting untuk dipahami adalah sebagai berikut. Yang pertama, prototype. Nah, prototype adalah langkah yang akan dilakukan setelah menemukan ide untuk pembuatan produk baru. Nah, prototype hanya bersifat uji coba, bukan final. Jadi, produk prototype tidak akan diedarkan atau dipublikasikan. Lalu yang kedua, sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu yang ketiga ada pariwisata. Nah, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan juga pemerintah daerah. Lalu ada oleh-oleh. Nah, oleh-oleh ini merupakan barang yang diberikan seseorang setelah dari bepergian bertujuan untuk dikenang. Oleh-oleh dapat berupa kerajinan ataupun makanan khas daerah setempat. Lalu yang terakhir ada tiket yang merupakan dokumen berbentuk cetak ataupun bentuk lainnya melalui proses elektronik. Adapun referensi dapat dilihat pada dokumen ini. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang ketiga yaitu deskripsi keseluruhan. Bagian dari pertama yaitu deskripsi produk. Toraja Excursion adalah layanan penjualan tiket wisata dan oleh-oleh khas Tanah Toraja. Layanan ini berbasis web yang dapat digunakan oleh pengguna yang ingin berwisata ke Tanah Toraja. Dengan adanya Toraja Excursion, pengguna dapat membeli tiket wisata secara online tanpa perlu mengantri dan juga membeli oleh-oleh tanpa perlu datang ke toko konvensional. Setelah membeli tiket wisata, pengguna hanya perlu datang langsung dan menunjukkan resi pembelian tiket di loket. Layanan ini juga menyediakan pembelian oleh-oleh khas Toraja. Layanan ini juga menyediakan fitur informasi terkait dengan wisata-wisata yang ada di Tanah Toraja.
Dengan adanya Toraja Excursion, pengguna tidak perlu mengantri membeli tiket wisata, apalagi di saat musim liburan. Layanan ini juga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Toraja dengan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu fungsi produk. Fungsinya ada tiga. Yang pertama yaitu menyediakan layanan penjualan tiket wisata. Yang kedua yaitu memasarkan oleh-oleh khas dari Tanah Toraja. Dan yang ketiga itu menyediakan informasi terkait wisata-wisata di Toraja. Termasuk itu wisata-wisata tersembunyi atau belum diketahui oleh banyak orang. Yang ketiga yaitu penggolongan karakteristik pengguna. Yang pertama yaitu ada admin yang bertugas untuk mencatat transaksi penjualan harian. Hak akses ke aplikasi adalah insert data dan kemampuan yang harus dimiliki adalah entry data transaksi penjualan. Yang kedua yaitu supervisor bertugas untuk memanipulasi data jika ada kesalahan entry dari kasir. Hak akses ke aplikasi yaitu insert, update, dan delete data. Kemampuan yang harus dimiliki oleh supervisor adalah manipulasi data serta transaksi penjualan. Yang ketiga yaitu user. User bertugas untuk membeli tiket maupun oleh-oleh serta mengakses informasi wisata. Hak aksesnya itu mengakses fitur-fitur dan melakukan pemesanan. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu menginput data. Yang keempat yaitu lingkungan operasi. Toraja Excursion adalah layanan pembelian yang beroperasi secara digital, yang artinya user dapat mengakses layanan melalui website. Yang pertama itu platform yang digunakan yaitu situs web. Perangkat keras itu website dapat diakses di Windows, Linux, maupun Android. Yang kelima yaitu batasan desain dan implementasi. Yang pertama adalah keterbatasan platform. Toraja Excursion hanya tersedia dalam versi website, namun perangkat mobile juga dapat mengakses Toraja Excursion melalui browser. Yang kedua itu keterbatasan fitur. Toraja Excursion belum memiliki fitur yang lengkap dan akan dikembangkan seiring dengan berjalannya website. Yang ketiga yaitu persyaratan bahasa. Toraja Excursion hanya bisa menyediakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa kami menambahkan bahasa Inggris? Karena menurut kami di Toraja adalah wisata yang berpotensi di dunia di kancah internasional. Jadi kami harus menambahkan bahasa internasional itu sendiri. Yang keenam yaitu dokumentasi pengguna. Di bagian dokumentasi pengguna ada frequently asked question. Yang pertama itu apa itu Toraja Excursion? Toraja Excursion adalah aplikasi berbentuk website yang melayani pembelian tiket wisata secara online serta oleh-oleh khas Tanah Toraja. Yang kedua, bagaimana cara memesan tiket di website Toraja Excursion? Yaitu jawabannya adalah cara memesan tiket ada di bagian tutorial. Berapa harga tiket di website Toraja Excursion? Apakah harganya sama dengan tiket on the spot? Jawabannya itu harga tiket di website Toraja Excursion berbeda-beda tergantung lokasi dan penetapan harga di masing-masing loket. Dan harganya yang kami tawarkan berbeda antara Rp500 hingga Rp1.000 dikarenakan biaya admin yang dikenakan untuk setiap tiket. Namun, website Toraja Excursion akan memberikan penawaran menarik serta diskon minimal pembelian tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Apakah saya bisa membatalkan pesanan? Jawabannya adalah ya, Anda bisa membatalkan pesanan sebelum melakukan pembayaran. Anda akan diberi waktu maksimal 10 menit untuk menyelesaikan pembayaran, tapi tidak termasuk jika memilih cash on delivery. Namun jika Anda mengurungkan niat, Anda bisa menekan opsi cancel. Yang kelima yaitu bagaimana saya bisa memberikan kritik dan saran mengenai layanan di Toraja Excursion. Jawabannya itu Anda bisa memberikan feedback atau umpan balik baik saran maupun kritik melalui opsi feedback di website Toraja Excursion. Lalu selanjutnya adalah tutorial penggunaan layanan. Yang pertama, buka website Toraja Excursion. Selanjutnya, daftarkan akun Anda. Jika sudah memiliki akun, maka Anda dipersilakan untuk login. Pilih layanan yang Anda inginkan, seperti
Sebagai contoh, membeli tiket wisata. Setelah masuk ke halaman tiket wisata, pilih lokasi atau tempat yang Anda inginkan. Sebagai contoh, patung Yesus Kristus memberkati. Setelah masuk ke halaman pembelian tiket, isi atau pilih jumlah tiket yang Anda inginkan. Lalu selanjutnya setelah mengisi, lanjut ke halaman pembayaran. Pembayaran yang Anda inginkan sebagai contoh cash on delivery, serta setelah memilih jenis pembayaran, selesaikan pemesanan. Anda bisa membayar tiket sesaat sebelum masuk ke dalam tiket wisata tanpa perlu mengantri. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat ada kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama, user interface. Yang pertama itu ada halaman login. Pada halaman ini terdapat form bagi yang telah memiliki akun sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu pada tampilan home. Pada halaman home tersedia beberapa fitur seperti about, tiket, objek wisata, oleh-oleh, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada halaman about. Pada halaman about ini terdapat deskripsi singkat mengenai informasi aplikasi. Kemudian yang keempat ada halaman tiket objek wisata. Pada halaman ini merupakan fitur untuk membeli tiket objek wisata yang ada di Toraja. Kemudian selanjutnya yaitu halaman oleh-oleh khas Toraja. Pada halaman ini merupakan fitur untuk membeli oleh-oleh khas Toraja. Kemudian yang keenam ada halaman kontak. Halaman ini merupakan halaman untuk menghubungi pihak Toraja Excursion. Kemudian selanjutnya ada hardware interface. Yang pertama yaitu ada komputer. Komputer ini digunakan untuk mengelola data pelanggan atau pembeli yang ingin memesan tiket atau memesan oleh-oleh. Kemudian yang kedua ada handphone. Handphone ini digunakan sebagai platform. Selanjutnya ada software interface. Yang pertama ada sistem operasi. Aplikasi ini harus dapat berjalan pada sistem operasi Windows. Kemudian yang kedua ada database. Aplikasi ini harus bisa terhubung ke database. Kemudian yang ketiga ada bahasa pemrograman. Aplikasi ini harus dikembangkan dengan bahasa pemrograman C++. Kemudian yang keempat ada tools. Aplikasi harus dapat dibuat menggunakan aplikasi Visual Code Studio. Yang selanjutnya itu ada yang keempat ada communication interface. Produk ini harus dapat mengakses data dari database MSQL melalui protokol MSQL. Kemudian selanjutnya itu ada sistem fitur. Sistem fitur ini ada 3. Yang pertama ada fitur pembelian tiket, yang dimana pembelian tiket ini ada 4, yaitu ada kasus penggunaan, mode operasi, kelas pengguna, kelas objek, dan hierarki fungsional. Kemudian pada fitur pembelian oleh-oleh ada kasus penggunaan, mode operasi, kelas pengguna, kelas objek, dan hierarki fungsional. Kemudian ketiga ada fitur informasi wisata di Tanah Toraja, yang dimana ada kasus penggunaan, mode operasi, kelas pengguna, kelas objek, dan hierarki fungsional. Kemudian selanjutnya pada fitur pembelian tiket, deskripsi dan priority. Fitur pemesanan tiket ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membeli tiket wisata secara online tanpa perlu mengantre secara langsung. Fitur ini dapat membantu pengguna yang berkunjung pada waktu liburan, yang memungkinkan adanya antrian panjang atau padatnya loket tiket. Peringkat komponen prioritas khusus untuk fitur ini manfaat yaitu sangat tinggi. Fitur ini sangat bermanfaat bagi para wisatawan yang berkunjung ke Toraja, namun menghindari lonjakan wisatawan. Kemudian ada penalti atau sangat rendah. Tidak ada penalti terkait fitur ini. Kemudian ada biaya. Tidak ada biaya yang dikenakan dengan menggunakan fitur ini. Kemudian ada risiko. Risikonya sangat rendah, di mana tidak ada risiko yang terkait dengan fitur ini. Kemudian ada stimulus atau respon.
Berikut ini adalah urutan tindakan, penggunaan, dan respon sistem yang dapat digunakan untuk fitur pemesanan tiket online, di mana pengguna mengklik tombol pesan tiket pada website Toraja Excursion. Kemudian kedua, sistem menampilkan pilihan lokasi wisata lengkap dengan rincian harganya. Kemudian yang ketiga, pengguna memilih salah satu tombol lokasi wisata, semisal patung Yesus Kristus memberkati. Yang keempat, sistem menampilkan halaman jumlah tiket dan tanggal yang dipilih. Kemudian kelima, pengguna memasukkan jumlah tiket dan tanggal yang diinginkan. Kemudian yang keenam, sistem meneruskan ke halaman pembayaran. Kemudian ketujuh, pengguna memiliki metode pembayaran. Kemudian kedelapan, sistem meneruskan ke halaman pembayaran yang dipilih. Kemudian kesembilan, pengguna membayar dan melakukan konfirmasi. Yang kesepuluh, sistem telah mengkonfirmasi pembayaran pengguna. Dan yang ke-11 yaitu sistem menampilkan tiket yang telah dibeli oleh pengguna. Kemudian ada fungsional recruitment yang ada 3. Yang pertama, sistem harus memiliki tombol pesan tiket yang dapat diakses oleh pengguna. Kemudian yang kedua, sistem harus dapat memiliki opsi terkait lokasi wisata yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem harus dapat memproses pemesanan tiket. Selanjutnya pada fitur pembelian oleh-oleh Toraja. Fitur pembelian Toraja ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk bisa membeli oleh-oleh Toraja tanpa bentuk konvensional atau memesan oleh-oleh lalu dikirim ke kota asal. Kemudian peringkat komponen prioritas khusus untuk fitur ini, yang pertama adalah manfaat yang sangat tinggi. Fitur ini sangat bermanfaat bagi para pembeli yang ingin membeli oleh-oleh tanpa harus ke toko konvensional atau masyarakat Toraja yang ingin membeli oleh-oleh khas daerahnya tanpa pergi ke Toraja. Kemudian ada penalti di mana sangat rendah, tidak ada penalti terkait fitur ini. Kemudian ada biaya, tidak ada biaya yang dikenakan dengan menggunakan fitur ini. Kemudian ada risiko. Risikonya sedang. Fitur ini berisiko karena bisa saja terjadi penipuan atau pemesanan bodong. Kemudian selanjutnya ada stimulus respon. Berikut ini adalah urutan tindakan penggunaan respon terhadap sistem yang dapat digunakan untuk fitur pemesanan tiket online, di mana yang pertama yaitu pengguna mengklik tombol beli oleh-oleh pada website Toraja Excursion. Kemudian yang kedua, sistem menampilkan pilihan oleh-oleh lengkap dengan rincian harganya. Yang kemudian yang ketiga, pengguna memilih salah satu tombol oleh-oleh. Yang keempat, sistem menampilkan halaman jumlah barang. Yang kelima, pengguna memasukkan jumlah barang yang diinginkan. Yang keenam, sistem meneruskan ke halaman pembayaran. Kemudian yang ketujuh, pengguna memilih metode pembayaran. Kedelapan, sistem meneruskan ke halaman pembayaran yang dipilih. Kesembilan, pengguna membayar dan melakukan konfirmasi. Kesepuluh, sistem telah mengkonfirmasi pembayaran pengguna. Dan terakhir yaitu sistem menampilkan resi pemesanan. Kemudian berikut adalah item persyaratan fungsional terperinci yang terkait dengan fitur pemesanan tiket pada web Toraja Excursion. Yang pertama yaitu sistem harus memiliki tombol pesan tiket yang dapat diakses oleh pengguna. Kemudian yang kedua, sistem harus dapat memiliki opsi terkait lokasi wisata yang ditawarkan. Kemudian ketiga, sistem harus dapat mengakses dapat memproses pemesanan tiket. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu functional requirement. Berikut adalah kebutuhan fungsional dalam website Toraja Excursion. Yang pertama adalah register. Pengguna dapat melakukan register terlebih dahulu apabila belum memiliki akun. Yang kedua yaitu login. Pengguna dapat melakukan login ketika telah melakukan register atau telah memiliki akun. Yang ketiga adalah home. Pengguna dapat memilih fitur yang ada pada tampilan home. Kemudian yang keempat, pemesanan tiket wisata, di mana pengguna dapat melakukan pemesanan tiket wisata. Kemudian yang kelima adalah pembelian oleh-oleh. Pengguna dapat melakukan pembelian oleh-oleh. Kemudian yang keenam, informasi tempat wisata. Pengguna dapat mengakses informasi mengenai tempat wisata di Toraja. Kemudian yang terakhir ada logout. Pengguna dapat melakukan logout ketika ingin keluar dari website. Kemudian aktor. Aktor di sini itu pengguna,
merupakan aktor utama yang menggunakan sistem informasi tersebut untuk melakukan pemesanan tiket oleh-oleh yang tersedia pada sistem informasi ini. Kemudian yang kedua yaitu pengembang. Pengembang adalah orang yang bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan sistem pemesanan tiket dan oleh-oleh. Baik, untuk selanjutnya yaitu non-functional requirement. Berikut adalah daftar kebutuhan non-fungsional dari website Toraja Excursion. Yang pertama ada availability. Sistem harus tersedia selama 7 hari per minggu, 24 jam per hari tanpa gagal. Kemudian yang kedua, reliability. Sistem harus memiliki server yang dapat bekerja dengan maksimal setiap saat dengan prosedur pemeliharaan yang teratur setiap bulannya. Yang ketiga, yaitu ergonomi. Sistem dapat dengan mudah digunakan oleh user nantinya. Interface sistem yang harus responsif dan cepat tanggap dengan setiap tindakan dari user. Kemudian sistem harus dapat diakses oleh setiap perangkat. Yang keempat ada portability. Sistem harus dapat berjalan dengan baik pada berbagai sistem operasi dan perangkat mobile maupun desktop. Kemudian ada memori. Sistem tidak boleh menggunakan terlalu banyak memori. Kemudian respon time. Sistem harus dapat menampilkan tampilan halaman utama dalam 3 detik. Kemudian ada safety. Sistem harus dapat memastikan keamanan data user. Kemudian yang terakhir ada security. Sistem harus menjamin data dari user dan transaksi online yang harus terkelola dengan baik dan aman. Oke, baiklah itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai proyek yang akan kami kembangkan. Jika mana terdapat kekurangan di dalamnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan dan juga jika ada masukan ataupun saran mengenai apa yang akan kami buat bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.